Pak Handri ini menjadi pemimpin termuda sekaligus lulusan sekolah dalam negeri pertama yang menjadi bos di perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Dan sekarang beliau juga telah menjadi motivator dan sangat peduli dengan dunia pendidikan. Oke, Pak, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan di masa pandemi ini ya. Tapi sekarang saya punya sedikit pertanyaan nih untuk Bapak. Menurut pemberitaan dari media massa, Bapak tuh diangkat sebagai CEO termuda dalam sejarah General Electric dan CEO Indonesia pertama nih Pak. Bapak tuh sempat bercerita bahwa Bapak sempat tidak percaya diri ya menjadi CEO dalam situasi seperti itu. Kira-kira bagaimana sih cara Bapak mengelola diri dalam menghadapi hal tersebut? Terkait pertanyaan Susan tadi, iya saya sempat gamang itu karena saya memimpin puluhan ribu orang, kemudian banyak orang asingnya pada awal-awal itu, banyak orang bulenya. Kemudian saya masih relatif muda waktu itu, kemudian saya duduk di kursi roda. Jadi banyak hal yang membuat saya merasa grogi, ini bisa nggak nih saya mengerjakan pekerjaan ini. Tapi kemudian saya ingat satu hal begini, waktu saya diangkat jadi CEO itu kan ceritanya agak unik ya. Saya itu nggak pernah berpikir untuk ngelamar jadi CEO itu karena kerjaan saya yang sebelumnya tuh menyenangkan gitu. Nah, tahu-tahu saya diangkat menjadi CEO di pesawat perjalanan pulang dari Hanoi ke Jakarta oleh bosnya GE, ditanya, gimana kalau kamu hari ini saya angkat jadi CEO di Indonesia? Itu saya grogi setengah mati itu. Kemudian saya bilang, wah boleh nggak saya mikir dulu? Oh boleh, saya akan tidur dulu 2 jam, nanti setelah sudah saya bangun kita bicara. Dan dia benar tidur itu. Cuman saya dalam 2 jam itu melakukan refleksi yang berguna buat saya. Saya nanya, saya jawab, saya nanya, saya jawab sendiri. Kenapa saya mesti harus tidak percaya diri? Kenapa saya takut? Kenapa saya ini? Ternyata begini teman-teman. Kita seringkali terkungkung pada tembok yang kita bangun sendiri secara sadar ataupun tidak sadar. Daerah di dalam tembok itu adalah daerah yang kita nyaman sekali. Kita siap untuk melakukan apapun. Mau jumpalitan, mau apa segala macam kita siap. Daerah di luar tembok itu mikir aja kita nggak berani. Kita nggak berani untuk melakukan apapun di situ. Jadi akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata yang namanya seorang pemimpin yang bagus, good leader, itu adalah orang yang berani mendobrak temboknya dan lari lebih jauh dibandingkan dengan orang lain. Good leader runs extra miles. Itu yang membedakan antara satu leader dengan leader yang lain. Dan kepercayaan diri itu muncul ketika kita berani mendobrak keterbatasan yang kita punya. Kepercayaan diri itu adalah mindset bahwa kita dalam proses belajar, bukan mindset apa yang ingin kita terlihat oleh orang lain. Karena dulu saya pikir kepercayaan diri itu ya menurut saya kayak gitu, saya pengen kelihatan kayak gimana depan orang lain. Saya kalau ketika disuruh membawakan acara gitu atau ceramah dan sebagainya, saya selalu mikir dulu, wah penampilan saya gimana nih, botak saya ketutupan nggak nih, ini baju saya pas nggak, konten saya nguasai nggak. Penampilan, bukan proses pembelajaran. Nah ketika mindset ini saya ubah bahwa ini adalah proses pembelajaran, maka ceritanya jadi beda. Ketika bosnya bangun, saya siap. Kita ngobrol panjang lebar, debat segala macam sampai di Jakarta, dia tepuk lagi pundak saya, dia bilang, oke selamat Handri, mulai hari ini kamu jadi CEO GE Indonesia. Proses pengangkatannya simpel seperti itu. Yang menarik juga bahwa ternyata saya akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa kepercayaan diri tersebut adalah mindset untuk kita belajar terus atau tidak mau.
berani mendobrak tembok kita. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mendobrak tembok yang ada di sekeliling saya itu, untuk kemudian saya mempunyai keberanian memimpin 25.000 orang waktu itu, kemudian ya sekitar 8.000 orang waktu itu, kemudian sekitar 35% dari tenaga dari manajemen kepemimpinannya adalah orang asing yang kemudian akhirnya kita ganti. Jadi begitu ceritanya Mbak Susan. Saya mencoba untuk melakukan perubahan mindset di kepala saya bahwa ini adalah proses pembelajaran saya. Menjadi CEO adalah proses pembelajaran. Kalau menurut kita mengganti itu menjadi proses pembelajaran, kita gagal pun nggak apa-apa. Soalnya kita siap untuk belajar lagi dan akan menjadi lebih baik sudah itu. Gitu. Oke, berarti Bapak ini tadi kalau saya sempat mencatat sedikit nih Pak, berarti kita harus keluar dari comfort zone ya Pak ya? Harus berani keluar dari comfort zone. Oke, dan yang penting itu bukan cuma keluar dari comfort zone, tapi harus berubah mindsetnya nih, gitu ya Pak ya? Iya, harus punya mindset bahwa ini adalah proses pembelajaran. Iya. Nah, namanya belajar berarti ada jatuh bangunnya ya Pak ya. Kalau gagal, ya kita belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau saya boleh bertanya lagi nih Pak, ini pertanyaan pribadi sih Pak. Saya penasaran nih Pak. Kalau waktu Bapak diangkat sebagai CEO termuda itu umur berapa sih Pak kira-kira? 40 tahun ya Pak ya? Itu rahasianya tuh apa tuh Pak? 40 tahun tuh udah sukses Pak? Nggak tahu, Tuhan rupanya pengen saya jadi CEO seperti itu. Aduh, jadi tadi saya ceritakan itu proses pengangkatannya simpel sekali. Saya sebelumnya adalah direktur untuk Asia Tenggara untuk penjualan pembangkit listrik. Dan satu hari saya di Hanoi, saya punya tiket pulang, terus ditelepon dari Jakarta, Pak nggak boleh pulang. Soalnya lagi ada bosnya GE di Hanoi, bahwa diminta pulang bareng sama dia gitu. Tiba-tiba di pesawat ditanya kayak gitu. Jadi ya rupanya mungkin begitulah jalan hidup saya. Berarti itu atas campur tangan Tuhan juga ya Pak ya? Iya. Manusia boleh berusaha, tapi kalau Tuhan tentukan ya udah gimana ya Pak gitu ya. Oke, dan di usia 18 tahun nih Bapak mengalami kanker getah bening yang menyebabkan kelumpuhan nih Pak. Apa sih yang Bapak rasakan saat itu dan bagaimana pertandingan Bapak melawan rasa takut, putus asa dan akhirnya tuh bisa jadi pemenang seperti yang kami saksikan sekarang nih Pak? Oh, tentunya frustrasi, marah, sedih. Ya, saya merasa masa depan saya dirampok waktu itu. Usia saya masih 17 tahun, waktu itu masih ganteng-gantengnya. Sekurangnya saya mikir saya ganteng waktu umur 17 tahun. Dan saya tiba-tiba saja dalam waktu singkat 3 bulan itu tiba-tiba nggak bisa jalan. Saya ingat hari terakhir saya bisa berdiri itu ibu saya minta saya untuk jadi imam sholat asar barengan gitu, berjamaah. Saya bilang, "Mak, kaki saya udah susah berdirinya, nggak apa-apa, kita coba aja nak," katanya. Ternyata betul ketika saya sujud di rakaat kedua, saya jatuh dan sejak itu saya nggak bisa jalan lagi. Nah, saya frustrasi, saya mengalami marah kepada Yang Maha Pencipta. Saya mengurung diri, nggak mau keluar dari kamar, kemudian nggak mau ketemu orang. Sampai akhirnya satu hari ayah saya mendobrak pintu, kemudian duduk di sebelah saya. Beliau kemudian bilang bahwa, "Nak, hidup ini pilihan. Kalau kau nggak mau
ngapa-ngapain seperti sekarang. Ya itu pilihan. Kita paling berusaha untuk mensupport kamu dalam kondisi apapun. Tapi ada pilihan lain. Pilihan lain itu seperti kita mendorong mobil di jalanan yang menanjak. Nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti mobilnya turun lagi ke bawah. Jadi harus terus dorong sampai ke ujungnya. Kau suka teater, nggak mungkin kamu nonton orang teater di kamar ini. Kau suka panjat tebing, nggak mungkin lihat orang panjat tebing di kamar ini. Sudah, habis itu beliau berangkat bekerja. 10 menit sesudahnya, saya kemudian merasa bahwa saya harus mendorong mobil saya. Saya keluar dari kamar, kemudian saya bilang kepada ibu saya, Ma, saya pengen sekolah. Tolong panggilkan taksi. Sejak itu, saya dorong terus mobil saya. Nggak pernah berhenti sampai sekarang. Susahnya setengah mati. Tapi kalau saya nggak berani mendorongnya, maka saya nggak akan pernah lihat lagi kampung saya di Payakumbuh. Saya nggak akan pernah lihat lagi kota yang namanya New York, saya nggak akan pernah lihat kota yang namanya Lombok, saya nggak akan pernah lihat Gorontalo, Paris, dan sebagainya. Kalau saya nggak berani mendorong, saya mungkin nggak akan berani kuliah. Saya nggak akan berani bekerja. Jadi kita punya jalan masing-masing. Kita punya pertandingan masing-masing. Dan problemnya bukannya pertandingannya, karena pertandingannya kalau kalah kita bisa bertanding lagi. Problemnya adalah kita mau menjalankan pertandingannya atau tidak. Banyak orang tidak berani untuk menjalankan pertandingannya. Saya alhamdulillah diberikan keberanian untuk menjalankan pertandingannya sampai saat ini. Dengan berbagai problema yang ada. Karena setiap orang punya problema. Berarti kalau misalnya keterbatasan bukan halangan dan itu hidup itu kayak pembelajaran. Berarti kalau ada sesuatu yang gagal itu harus dicoba lagi. Itu dicoba dengan hal yang sama atau dicoba dengan hal yang lain nih Pak? Oh, bisa dicoba dengan berbagai cara yang berbeda. Yang penting kan kita tahu kita mau kemana ya. Jadi sometimes apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita harus berani mengambil jalan yang berputar kalau perlu. Gitu. Dan berarti yang pertama kali ditentukan adalah mau ke arah mana nih Pak, gitu ya? Mau kemana? Oke. Baru ke arah mana? Kemudian ada 10 jalan untuk menuju ke sana, dicobain satu-satu tuh Pak jalannya berarti ya? Dicobain dulu mana jalan yang ada, kemudian ya kalau gagal dicari-cari jalan yang lain. Dicoba misalnya jalan nomor 3, kemudian kalau gagal ya kita coba jalan nomor 4, kita coba jalan nomor 5. Yang penting jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Oke. Tapi kalau misalnya nih Pak, ada anak-anak Indonesia yang ditanya, kamu cita-citanya apa nih gitu. Tapi anaknya jawab, aduh aku nggak tahu mau jadi apa. Gimana tuh Pak? Ya itu agak susah ya. Karena menurut saya kita harus punya mimpi. Apapun mimpinya, bahwa nanti berubah dan sebagainya nggak ada masalah. We have to know what we want. Kalau nggak tahu, nggak jelas, nggak apa, itu kurang informasi biasanya. Oke. Jadi harus nyari informasi, pick up something, pilih pertandingannya, dan bertandinglah. Bahwa nanti ternyata harus berbeda jalannya, bahwa pertandingannya ternyata bukan yang di situ, itu lain lagi ceritanya. Jalan hidup orang masing-masing akan beda-beda. Tapi harus dipilih pertandingannya, harus dipilih kita mau ngapain, mau kemana. Jadi entah mau aku mau ambil arsitektur, cuman nggak jelas nih, yakin apa enggak dan sebagainya. Ini passion saya sebenarnya di sini, tapi orang tua pengennya ke sini. Ini. Pilihlah salah satu yang mana saja. Jangan sampai waktunya kebuang karena nggak memilih.
Itu yang bahaya tuh. Tahu-tahu umur udah 40 gitu loh. Dan kita belum juga memilih. Iya, setuju sekali tuh saya Pak ya. Berarti cita-cita itu sebenarnya bisa berubah dengan berjalannya waktu gitu ya Pak ya? Bisa, kalau saya sih Oke. bisa. Iya, setuju. Dan kalau menurut pandangan Bapak nih Pak, bagaimana sih peran pendidikan dalam kehidupan Bapak selama ini? Signifikan sekali ya, karena saya itu orang yang percaya pada proses pendidikan. Buat saya proses pendidikan itu tidak hanya terbatas dalam ruangan kelas, tapi juga tadi seperti Pak Satrijo saya katakan, kita belajar dari mana saja, dari alam, dari percakapan dengan orang lain, dan sebagainya. A good leader itu adalah orang yang selalu belajar. They never stop to learn. Dan itu yang membuat orang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang memang berani untuk tidak pernah berhenti untuk mempelajari sesuatu dari manapun, dari orang lain pun, dari orang yang di bawah kita pun, atau di atas kita kondisinya. You cannot stop learning because learning is individual responsibility. Saya dulu juga bandel ya, cuman kalau untuk urusan belajar gitu, urusan sekolah, saya nggak pernah main-main. Karena cita-cita saya, ayah saya nggak sempat sekolah dulu, ibu saya nggak sempat sekolah, saya punya cita-cita saya akan selesaikan sekolah sampai tingkat tertinggi dalam jenjang akademik. Jadi walaupun saya sambil kerja, saya tetap mengambil S2, saya mengambil S3, dan alhamdulillah Tuhan Maha Baik memberikan kesempatan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan saya di bidang ekonomi dan juga dalam bidang leadership. Nah, itu saya melihat banyak orang sekarang merasa bahwa yang namanya pendidikan itu haruslah hanya berada kalau bisa di dalam kelas. Nah, itu menurut saya pendekatan yang tidak tepat, karena proses pembelajaran itu ada di mana saja. Masalahnya mau belajar apa enggak. Learning is individual responsibility. Saya nggak terima tuh kalau misalnya, wah saya nggak bisa nih. Kenapa? Karena dosen yang ngajarinnya nggak bisa gitu. Terus, then what? You don't want to get the ilmu, nggak pengen dapat ilmunya karena dosennya nggak bisa ngajar. Kalau saya sih nggak mau, saya nanya sama teman saya yang bisa, saya baca buku, saya tanya siapa yang bisa ngajarin, saya nggak akan berhenti untuk itu. Gitu. Tapi ada yang nggak berani untuk melakukan itu dan sangat tergantung pada orang lain. Saya tidak setuju dengan itu. Kita tidak boleh tergantung pada orang lain dalam proses pendidikan. Jadi saya pernah tulis di Instagram saya ya, Instagram saya nama saya aja, Andri Satriago, mengenai betapa pentingnya pendidikan di Indonesia. Bahwa kita sangat kekurangan sekolah vokasi. Kita sangat kekurangan yayasan-yayasan seperti Tanoto ini yang memfasilitasi pendidikan-pendidikan yang berkualitas kepada banyak orang. Jadi itu yang kita butuh lakukan. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri untuk membuat dirinya menjadi lebih pintar dibandingkan dengan orang yang lain. Gitu Susan, terima kasih. Oke, jadi good leader itu nggak akan pernah berhenti belajar ya Pak ya, berarti harus terus belajar dan dari siapa aja, baik yang di atas kita maupun di bawah kita. Jadi kita bisa belajar dengan medianya apa aja nih, dan learning itu individual, tanggung jawab pribadi ya Pak ya. Berarti kita bisa belajar tuh bukan disuruh-suruh orang atau kita nungguin orang ngasih ilmu ke kita gitu ya. Tapi kita harus berani cari tahu sendiri ya Pak, berarti ya untuk maju. Tuh, jangan sikapnya tuh jangan pasif aja, tapi juga harus aktif cari ilmu ya Pak ya. Betul Pak, saya jadi ingat nih Pak, kemarin Ibu Belinda Tanoto sempat memberikan kata sambutan juga. Beliau cerita kalau bapaknya itu belajar dari
kamus Oxford kalau nggak salah untuk belajar bahasa Inggris tuh Pak. Saya sempat ngobrol sama salah satu orang Bapak Markom yang di sini juga, dia bilang katanya itu sampai nyari kamusnya di Senen. Katanya gitu. Itu luar biasa. Jadi kita harus meniru semangat dari beliau ya Pak berarti ya. Betul. Oke, dan saya dengar Bapak bukan cuma suka belajar nih Pak, tapi ternyata Bapak ini juga suka mengajar ya Pak ya. Oke, dan yang Bapak nikmati sebagai seorang pengajar itu apa sih Pak kira-kira? Saya suka sharing, saya suka proses belajar mengajar. Buat saya, that makes me alive gitu. Karena ketika Anda mengajar, Anda belajar sebenarnya. Anda belajar dari orang lain, Anda mencoba untuk mengerti apa yang orang lain katakan, apa yang ditanyakan, gimana cara berpikir orang lain, dan apa yang Anda pelajari selama ini, kalau kita bisa menuangkan dalam bahasa yang bisa dimengerti orang lain, itu adalah satu proses sendiri tuh. Satu proses sendiri bagaimana membuat sesuatu yang kompleks menjadi simple. Ya, kalau kita dalam pekerjaan itu selalu dibilang, how can you explain the complex things to a 5th grader student? Gimana bisa menjelaskan masalah yang kompleks itu kepada anak kelas 5 SD. Kalau bisa menjelaskan seperti itu, Anda bisa menjelaskan ke siapa saja. Your presentation will be very good. Gitu. Nah, sekarang saya berusaha terus untuk berusaha menjaga balance antara mengajar dengan belajar tersebut. Karena ketika saya mengajar, dan ini menurut saya ini proses mengajar ya seperti yang sekarang kita lakukan, itu adalah proses di mana saya juga belajar dari banyak orang. Bagaimana supaya saya bisa kemudian mengetahui cara berpikir orang lain dan mengetahui bagaimana orang lain mengolah masalahnya masing-masing. Jadi, I feel alive ketika saya mengajar. I feel alive. Saya menikmati sekali. Oke, berarti proses mengajar itu menerjemahkan ilmu yang kita dapat untuk dibagikan kepada orang lain ya Pak ya. Dan menerjemahkan juga dari sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang simple gitu ya Pak ya. Dan hidup itu juga harus balance antara belajar dan mengajar. Jadi sambil mengajar pun kita juga bisa belajar dari orang lain gitu ya Pak ya. Ini ada satu pertanyaan nih Pak. Dari Rita di Jawa Tengah. Sangat suka dengan pernyataan ayah Pak Handri. Hidup ini itu adalah pilihan. Pak Handri memilih untuk berjuang melawan diri dan juga belajar. Adakah pengalaman dengan guru yang paling mempengaruhi hidup Bapak? Adakah pengalaman kegagalan yang dialami dan apa yang Bapak lakukan nih? Saya banyak sekali mengalami kegagalan. Saya bolak-balik gagal ketika saya mau melakukan berbagai hal yang ingin saya lakukan. Misalnya, saya gagal menjadi peneliti misalnya. Padahal cita-cita saya menjadi peneliti. Kemudian, tapi saya mengolah kegagalan tersebut sebagai sebuah proses pembelajaran. Jadi kegagalan itu, kesalahan boleh terjadi, ada dua hal. Yang pertama terjadi karena proses experimentation. Karena kita pengen mencoba seperti ini, kayak kita coba seperti ini, ternyata gagal. That's okay. Itu kegagalan yang akan membuat kita bisa menjadi belajar sesuatu. Tapi kemudian ada kegagalan yang terjadi karena kita melanggar aturan yang sudah ada, yang kita sepakati bersama. Nah, itu kegagalan yang nggak boleh terjadi. Itu yang kayak misalnya melanggar integritas dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa diterima kegagalan seperti itu. Jadi, saya punya banyak sekali yang saya anggap guru gitu ya, orang-orang yang saya hormati, yang saya, seperti mantan bos saya ada namanya Jack Welch, dia datang ke Indonesia, dia waktu itu saya masih
26-27 tahun awal-awal saya masuk GE, saya tegur dia dengan hangat menyambut teguran saya sebagai cungpret gitu ya, pegawai baru, kacung kampret, yang yang kemudian bertanya padanya gitu, Jack, saya boleh dikasih nasihat gimana supaya bisa berkarir dengan baik di GE. Kemudian dia bilang, remember one thing, the most dangerous zone is the comfort zone, katanya. Wah, itu saya pegang terus tuh. Begitu saya mulai comfort, saya mulai gelisah nih, nyari apa lagi yang bisa saya kerjain ya. Bagaimana supaya air saya itu jangan sampai setengah penuh gitu, setengah penuh. Jadi jangan sampai penuh, ya, jangan sampai kosong, setengah penuh terus. Jadi gimana diisi lagi supaya bisa diisi lagi, supaya bisa lagi diisi gitu terus. Nah, itu yang kemudian membuat saya merasa hidup saya cukup berwarna, karena saya kebetulan suka untuk menghadapi tantangan yang ada. Gitu barangkali. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan kedua nih Pak, dari Bengkalis Gumanti. Semangat itu sering naik turun ya, dan bagaimana sih caranya mempertahankan semangat agar kita mampu terus berkomitmen dan percaya diri nih Pak? Saya punya rule of 3 days. Jadi menurut saya semangat turun itu manusiawi. Semangat turun, frustrasi, kemudian merasa ini dan sebagainya, itu frustrasi, sangat manusiawi. Jadi nggak bisa dilawan juga, nggak bisa dibuang juga. Bisa diterima, tapi biasanya saya berpegang pada peraturan saya 3 hari. 3 hari boleh lah untuk keluh kesah, sedih, apa segala macam. Hari keempat saya harus mulai bangun dan mencoba melakukan sesuatu. Walaupun belum sesemangat yang awal, tapi yang mencoba. Saya akan mencoba untuk bangun, untuk memulai sesuatu, membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, berhubungan dengan orang lain. Mencoba. Nah, sekarang dalam pandemi ini ya susah berhubungan dengan orang lain karena saya masih di rumah terus, mau nggak mau via online terus jadinya. Jadi coba untuk keluar dari zona sedih tersebut, zona sorrow itu tadi, zona kelam itu. Ngelakuin apa kayak gitu. Bangkit aja, mencoba untuk melakukan sesuatu, dan itu akan membantu kita. Gitu barangkali. Oke, berarti jangan diem-diem aja gitu ya Pak ya. Coba do something gitu ya. Iya, kalau diem dia makin turun semangatnya. Iya, benar. Karena kalau nggak do something tuh kayaknya tuh makin bingung gitu mau ngapain ya Pak ya. Sama kayak orang bukan belajar aja, mungkin kayak orang kerja juga gitu di era new normal ini. Industrinya udah bisa berubah menjadi online semua, jadi kita juga harus belajar sesuatu yang berhubungan dengan online. Betul. Kayak internet, terus semuanya juga udah bergeser ke arah yang nggak bisa bertatap muka secara fisik ya Pak ya, jadi harus adaptasi ya berarti ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Karo Sumatera Utara, Kadisdik Bapak Edi Suryanta. Dia bertanya nih Pak, bagaimana kalau pendapat Bapak seorang guru dari menjadi guru kualifikasi pendidikannya tetap aja, meskipun dia udah mengajar lebih selama 15 tahun. Apa saran Bapak untuk guru tersebut? Saya bukan ahlinya nih ya, sebenarnya ya. Saya bukan expertnya di sini. Cuman saya orang yang percaya bahwa karir itu adalah akibat dari proses yang kita buat. Saya nggak terlalu mikirin karir. Saya memikirkan bagaimana saya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin dan saya belajar sebanyak mungkin. Sisanya serahkan pada Allah. Nanti Allah yang ngatur. Tapi saya harus berusaha menjalankan sebaik mungkin seperti apa yang bisa saya kerjakan. Gitu. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi guru tersebut jangan pernah berhenti belajar, mencoba untuk meningkatkan kualitas diri,
Ya kalau memang masih belum sampai juga ke tahapan dia levelnya seperti yang diharapkan, ya minta tolong sama yang di atas, pasti ada jalannya nanti. Mungkin jawaban saya klise, tapi ya itulah yang ada di kepala saya. Ya setuju sih Pak. Jadi yang penting kita sudah melakukan apa yang terbaik untuk diri kita dan juga melakukan yang terbaik untuk anak didik kita gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk urusan apakah posisinya nanti akan naik atau gimana itu terserah sama yang di atas ya Pak ya gitu ya. Oke. Dan ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Tanjab Timur Jambi, Ibu Ellen Della Purba. Izin Pak Handri Santiago, apa tantangan terberat Bapak mengampu tugas sebesar ini dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Karena sebagai Fasda aja, saya kadang merasa cepat putus asa nih Pak jika target saya tidak tercapai. Terima kasih Pak. Gitu. Gimana Pak? Ayo tanggapannya. Saya target nggak pernah jadi masalah buat saya karena ya itu saya percaya pada proses. Tantangan terberat saya adalah pada people. Bagaimana membuat sebuah tim yang sedemikian rupa sehingga sama berenerginya dengan saya untuk mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. That's my target. Karena the job of a leader, pekerjaan seorang pemimpin itu pada akhirnya adalah to create, untuk menghasilkan another leader, more leaders, untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Itu adalah tugasnya dia. Jadi tugas saya yang terberat adalah bagaimana mendidik yang tim kita yang mampu untuk bekerja sama dengan semuanya, yang bersemangat seperti kita harapkan, dan siap untuk belajar bersama-sama. Itu yang membuat saya semangat untuk bekerja tiap hari, karena ada tim yang luar biasa tadi. Jadi, how to create the good team, it's a job of leaders. Dan saat ini adalah dengan cara berinteraksi sebanyak mungkin, menghindari terjadinya vakum atau menghindari terjadinya birokrasi yang kalau udah jadi leader, udah jadi pemimpin, susah dihubungi, susah dicari dan sebagainya. Udah nggak zamannya itu. Konsep anak buah itu udah nggak zamannya. Anak buah itu bahasa Inggrisnya aja nggak ada. Masa fruit child kan nggak mungkin. Fruit child yang ada itu adalah tim. Jadi bagaimana menciptakan timnya yang baik gitu. Bagaimana kita harapkan. Berarti leader yang baik itu adalah leader yang bisa mencetak leader-leader baru ya Pak ya, bisa bekerja sama dalam tim juga gitu ya, dan udah pasti bisa menghandle anak buahnya bukan fruit child ya Pak. Oke, baik. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Dumai Riau, Husnal Hayati. Ada pertanyaan, kalau menurut Bapak guru yang seperti apa sih Pak yang berkesan? Nah ini pertanyaan yang baik sekali. Ya. Menurut saya, guru saya yang paling berkesan adalah yang membuat saya bertanya. Membuat saya berpikir, kemudian mempertanyakan sesuatu. Itu yang baik kalau menurut saya. Bukan yang menjejalkan saya dengan hafalan, ini harus begini, ini begini. Kenapa begini ya? Memang dari sananya udah begitu. Gitu. Enggak. Tapi guru yang membuat saya kemudian, kenapa kayak begini ya? Kenapa kayak gini ya? 2 kali 5 sama dengan 10. Kenapa 2 kali 5 sama dengan 10? Oh, 2 kali 5-nya. 5-nya 2 kali sehingga dia jadi 10. Gitu. Ada sebuah penjelasan yang akhirnya kita dapatkan sendiri dengan proses mencari dan menjawab sendiri. Dan dengan proses kita kemudian dirangsang oleh guru untuk mencari jawaban-jawabannya seperti itu. Dirangsang untuk bertanya why not, what if, what can we do differently. Ini yang menurut saya adalah yang kita pentingkan dari guru-guru zaman sekarang. Bukan menjejalkan ini loh kurikulumnya segini, masuk nih di kepala kalian, itu harus masuk. Nah itu yang kalau saya nggak begitu setuju dengan sistem seperti itu. Berarti guru yang baik itu adalah guru yang bisa menstimulate
anak-anaknya untuk berpikir lebih jauh daripada materi yang diajarkan gitu ya Pak ya? Bertanya. Iya, berarti gimana cara dia mengemas materinya juga, gimana cara dia mempresentasikannya sehingga anak-anak murid itu jadi tertarik dan juga jadi berpikir lebih jauh tentang materi yang disampaikan, gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau menurut saya guru yang berkesan itu guru yang galak sih Pak. Soalnya, soalnya yang galak itu masih nempel Pak sampai sekarang di otak ya nggak sih Pak? Gitu, karena kalau di zaman kita sekolah itu kalau kita bertanya dan guru kan memang biasanya kan hanya memberikan materi-materi itu kalau yang di sekolah zaman lokal ya Pak, zaman dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang Bapak tadi bilang guru yang biasanya bisa menstimulir anak itu yang saya menemukan biasa tuh guru-guru di international school atau guru-guru di luar. Nah, kalau kita bertanya nih Pak sama gurunya, biasanya Pak atau Ibu gitu, ini gimana sih kenapa bisa begini? Kalau dia udah nggak bisa jawab dia marah. Ya nggak sih Pak? Gitu. Oke. Tapi Bapak ingat nggak sih Pak, siapa guru favoritnya Bapak? Ingat di SMP ada namanya Bu Munir, di SD ada Pak Rajimin, di SMA ada Pak Harif Rahman. Oke. Kuliah banyak dosen-dosen favorit. Itu mata pelajarannya sama atau beda-beda Pak? Beda-beda. Oh beda-beda ya. Berarti bukan mata pelajaran yang menarik, tapi bagaimana cara guru itu menyampaikan dan bisa menstimulir Bapak. Menstimulasi. Gitu ya. Oke, baik. Ya, ini adalah pertanyaan berikutnya dari Dumai, Bapak Rudi Chandra. Bagaimana Bapak menghadapi rekan-rekan yang kurang mendukung kemajuan kita? Waduh, ini bahaya ini. Kalau saya, karena di tempat saya memungkinkan untuk melakukan itu, kita menilai orang dengan dua hal ya. Pertama adalah cara bekerja, value. Yang kedua, hasil pekerjaan. Ya kan, performance. Jadi dengan dua sumbu ini akan dihasilkan 4 kategori orang. Ada yang performance-nya rendah, kemudian cara bekerjanya rendah, value bekerjanya rendah. Ada yang value bekerjanya tinggi, kemudian hasil pekerjaannya juga tinggi. Kemudian ada yang cara bekerjanya tinggi tapi hasil pekerjaannya masih rendah. Lalu ada yang hasil pekerjaannya tinggi tapi value bekerjanya rendah. Nah, ini yang paling bahaya nih. Kalau orang yang value pekerjaannya, yang cara bekerjanya rendah, kemudian hasilnya rendah, itu udah gampang lah, orang ada yang mau tuh. Biasanya ya dikeluarin atau dikasih tugas yang nggak berguna lah. Sama seperti kalau yang value kerjanya tinggi, kemudian performance-nya tinggi, ini di star, bintang. Nah, yang hasil pekerjaannya bagus, tapi cara dia untuk mencapai pekerjaannya tidak bagus, ini yang bahaya. Ini seperti sel kanker ini. Itu dia akan membuat orang lain akan bertindak sama seperti dia. Kadang melanggar integritas, kadang melanggar compliance, kadang yang penting sukses, ngikut orang sana, nginjek sini, nginjek sana, dan sebagainya. Yang penting tercapai. Nah, saya tidak setuju dengan orang-orang yang seperti ini. Biasanya saya akan entah ya mengikuti prosedur ya, SP, marahin, dikasih tahu, dididik, dan sebagainya. Kalau nggak bisa ya dikeluarkan. Gitu. Sementara orang yang value kerjanya tinggi tapi hasil kerjanya belum bagus, itu selalu punya kesempatan kedua. Nanti akan mendapatkan bagaimana hasil pekerjaannya itu dengan baik nantinya. Gitu. Demikian Susan. Oke. Waktu kita masih ada kah? Masih ada waktunya? Oh, masih 6 menit Pak. Ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Oke. Ini dari Winda dari Kalimantan Timur. Kalau menurut Pak Handri, apa syarat untuk menjadi seorang pemimpin? Karakter perilaku seperti apa yang sebaiknya diperankan nih Pak? Oke. Jadi ini mungkin jawaban saya terakhir terhadap pertanyaan yang ada.
Jadi saya percaya pada 4E. Seorang leader itu harus punya energi, harus punya energize, mampu mengenergikan orang lain, harus punya edge, ya, kemampuan untuk mengambil keputusan yang kuat, dan harus mampu mengeksekusi. Jadi nggak cuma ngomong. Banyak sekali leader yang ngomongnya bagus, manis gitu, tapi nggak mampu mengeksekusi. Nah, kita harus punya 4E. Energi, bersemangat terus. Energize, mampu menyemangati orang lain. Edge, mampu mengambil keputusan di saat yang susah. Kemudian bertahan pada prinsip. Kemudian execute, mengeksekusi pekerjaan. Nah, dalam perjalanan saya menemukan E yang kelima, yang saya sebut endurance. Orang harus punya kemampuan daya tahan. Jadi, dan saya mendefinisikan itu ketika saya satu hari ditanya oleh mahasiswa, Pak, Bapak duduk di kursi roda udah berapa lama? Saya udah duduk kursi roda 34 tahun, deh. Gimana caranya, Pak? Bapak menghadapi hidup 34 tahun di atas kursi roda. Saya bilang, wah, saya nggak tahu jawabannya. Karena saya nggak pernah mikirin. Nanti saya pikir dulu ya, nanti habis itu saya taruh di Instagram saya. Nanti kamu lihat di Instagram saya jawabannya. Jadi, saya pikir-pikir tuh. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan begini. Yang pertama, orang harus punya keyakinan. Faith. Keyakinan bahwa apa yang kita terima ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Dan pasti ada yang terbaik lagi akan datang. Jadi kesusahan ini adalah sementara. Oke. Itu lebih gampang. Sorry, saya boleh teruskan? Iya, boleh Pak, boleh. Itu lebih gampang dikatakan daripada dijalankan, saya tahu. Tapi saya pernah buang ini semua dan saya seperti merasa berada di sebuah lautan yang nggak ada pegangannya. Nah, saya bisa membuat jadi ada pegangannya ketika saya punya keyakinan itu. Jadi yang pertama punya faith, keyakinan. Yang kedua, Anda harus punya friends, teman. Karena teman yang baik itu akan memberikan kita kepercayaan kuat untuk mampu menjalankan apa yang kita tidak mampu jalankan. A good friends give you a good energy. Gitu. Saya tidak bilang family, karena family itu given, pasti akan mensupport Anda. Tapi kalau teman itu harus dicari dengan baik. Dan ayah saya memberitahu cara nyari teman itu adalah dengan, kalau kau senyum kepada bos kau, jangan lupa kasih senyum yang sama bagusnya kepada satpam ataupun office boy kau. Beliau bicara bagaimana merespek orang lain. You will be respected if you respect others. Jadi yang pertama faith, yang kedua friends, yang ketiga fun. Hidup ini harus fun, harus asik. Bisa punya hobi dan dibuat senang. Karena serius banget, susah ntar menjalankannya. Kita jadi pesimis. Kita harus optimis, dan itu bisa capai dengan fun. Terakhir, fight. Anda harus melawan. Nggak bisa diam aja. Saya ketika pertama kali datang kuliah, hari pertama, saya ada tulisan mahasiswa tingkat pertama kumpul di lantai 4. Saya udah frustrasi tuh. Gimana caranya saya bisa kumpul di lantai 4? Tapi saya nggak nyerah waktu itu. Saya lagi mikir-mikir gimana mau ke atas, tiba-tiba ada seorang yang lewat, kemudian nawarin, kamu mau ke atas? Iya, bisa, enggak. Ya udah pegangan pundak saya bilang, mohon maaf kak, kakak nggak mungkin bisa angkat saya sendirian ke atas. Dia bilang, pegang aja dulu, nanti juga ada orang lain lewat bantuin. Gitu. Ternyata benar, begitu saya mulai pegang pundaknya dia, ada satu orang lewat dari sebelah sini, kemudian, saya bantuin. Satu orang lagi lewat dari sebelah sini, saya angkatin kursinya, ada yang saya angkatin. Akhirnya sampai saya di lantai 4. Gimana turunnya nggak tahu. Tapi akhirnya saya sampai di lantai 4. Nah, 4 tahun kemudian saya jadi insinyur, teman-teman. Dengan cara yang sama. Diangkat ke atas, diangkat ke bawah, diangkat ke atas, diangkat ke bawah. Apa yang saya ingin sampaikan adalah ketika Anda mulai melawan, maka banyak pintu kebuka. When you are fighting, a lot of doors are open. Ketika Anda menyerah, when you give up, all the doors are closed. Semua pintu ketutup.
Jadi itu 4 F yang saya punya: fight, friends, fun, dan faith. Mudah-mudahan ada gunanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sukses terus buat Anda Oke semua. Pak, Sehat terus buat Pak Anda. Handri, sebelumnya saya mau bertanya lagi nih Pak, ada closing statement ya Pak ya. Bagaimana sih pendapat Pak Handri tentang upaya Tanoto Foundation melatih para guru dan fasilitator untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Saya pikir ini usaha yang mulia sekali ya, karena memang kita sangat membutuhkan guru-guru yang mumpuni dalam bidangnya. Jadi terima kasih Tanoto Foundation telah menciptakan guru-guru handal, berkontribusi dalam menciptakan guru-guru handal di Indonesia, dan sebisa mungkin kita mendapatkan guru-guru yang mengubah cara mendidiknya sehingga kita mendapatkan generasi-generasi baru yang berbeda dengan kita, yang cara berpikirnya berbeda, lebih luas dan lebih berani untuk membuat hal-hal yang baru. Demikian. Terima kasih. Yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk memotivasi para fasilitator di seluruh Indonesia. Simpel aja, jangan pernah menyerah. Karena kalau menyerah, semua pintu ketutup nantinya. Selamat bertanding dan selamat menjalankan pertandingan Anda.